Video ini khusus buat teman-teman yang sampai detik ini masih jomblo dan tidak tahu jodohku seperti apa ya. Aku nggak tahu. Nah, mari kita belajar bersama-sama. Karena gini, kalau misalnya kita nggak tahu apa yang kita mau, ilahi juga nggak tahu kan mau kasih kamu yang seperti apa, ya kan? At least kamu order dulu. Kalau kita nggak order makanan ya pelayan restorannya, bosnya, siapapun dia itu juga bingung. Mbaknya mau ngapain di sini duduk nggak tahu, mau makan apa nggak tahu. Terserah kamu aja deh, nggak bisa kayak gitu say. Harus kasih tahu aku mau nasi goreng kayak mau apalah kayak gitu ya. Jadi semakin kita tahu apa yang kita mau, semakin detail, maka akan semakin cepat untuk dipertemukan dengan orderan kita itu. Pokoknya kita harusnya memberi kemudahan terhadap, kita kan co-creator nih. Aku ngorder, kamu kasih gitu kan, kekuatannya dari kamu. Nah, maksudku di sini order itu bukan berarti, karena kita suka berpikir ya bahwa oh aku mau goal ini atau aku mau cowok yang seperti ini. Itu karena aku yang sok bos-bosan gitu menciptakan hal itu dan aku melangkahi ilahi, padahal ilahi tujuannya itu begini begitu buat kamu gitu kan. Enggak juga. Kita itu lebih dibilang aku nggak akan pernah menginginkan sesuatu yang memang bukan milikku, yang memang aku tidak ada kemungkinan untuk mendapatkannya. Jadi lebih tepatnya itu adalah aku akses ke cosmic energy, cosmic informasi di luar sana. Terserah persepsi teman-teman seputar hal ini, sebuah kekuatan yang lebih tinggi, sebuah informasi yang di luar kemampuan manusia. Intinya di sana itu kan sudah ada datanya. Kamu mau versi miskin, ada, silahkan akses saja frekuensinya ini gitu kan. Kamu mau yang versi kaya, ada, tinggal silahkan ini frekuensinya. Cowok yang begini ada, ini nanti soulmate-mu yang ini nih. Soulmate itu, kadang orang bingung ya, soulmate itu apa sih? Berarti aku harus sama dia. Soulmate, mate itu kan teman, soul itu kan roh kita yang kontainer dari sebuah consciousness. Jadi consciousness itu kan sebuah kesadaran yang bersifat all that is ya, oversoul. Kalau kita ngomongin oversoul, everything ya, semua spirit itu yang di sekitar kita, pohon, burung itu oversoul, semuanya saling satu kesatuan, tidak dipecah-pecahkan. Kita memecahkan diri menjadi namanya soul itu tadi. Nah, ketika kita menjadi soul atau punya kompartemen, punya kayak balon kalau digambarkan itu kan kita kayak cahaya ya, balon gitu yang berisi untuk data-data yang kita bawa dari perjalanan hidup kita yang sudah kita lakukan berapa kali atau apalah pelajarannya sudah sampai di mana ya seputar hidup itu tadi kan, itu dibilangnya soul. Nah, soulmate itu adalah teman satu kelasmu, karena kita punya satu grup lah istilahnya, soul group. Soul group itu ada 2 orang atau sampai 12 maksimal. Nah, soulmate itu adalah temanmu satu grup itu, jadi dia berganti-ganti dan kalian selalu turun melakukan reinkarnasi berulang kali satu grup ini. Nah, mereka memainkan peran mereka, jadi kadang si A, si B, si C, kadang si A masih C, suami istri, kadang C sama B. Dan ingat ya, di level soul kita itu tidak ada female atau male-nya, nggak cowok nggak cewek, kita bisa berubah-ubah suka-suka pokoknya, mau apapun. Itu kan hanya manusia, wujud manusia aja yang kita mengartikannya seperti itu. Segala sesuatunya serba duality ya, atau the law of polarity. Kapan-kapan aku akan bahas seputar polarity, baik, buruk, dingin, panas, itu kan semuanya sebenarnya satu aja. Dingin, panas itu ya karena temperatur, dingin karena absen dari panas itu tadi. Gelap, terang, itu kan absen salah satunya aja. So anyway, karena kita di duality, jadi cowok cewek penting kayak gitu. Padahal kalau di level soul itu, soulmate balik lagi itu kan teman, intinya kayak gitu. Berhenti di sana. Lalu ada yang nanyain kalau twin flame itu apa? Twin flame itu satu soul turun jadi 2 manusia. Biasanya kan satu soul satu manusia, walaupun yang turun itu nggak juga kayak gitu, maksudnya satu soul turun bagian kecil dari si soul ini, mungkin 10%-nya, 1%-nya, 3%-nya, nggak bisa semuanya turun ke wujud manusia karena getarannya terlalu tinggi, jadi si badan nggak bisa menghandle hosting badan kita, listriknya kegedean dan nanti konslet. Kecuali makhluk di zaman dulu kala, waktu kita badannya masih sehat-sehat, kita masih nyeker, zaman-zaman seperti itu, soul yang turun itu lebih besar. Tapi semakin kesini, semakin kita modern, semakin kecil listrik yang diturunkan, makanya kita suka tuh lalit, nggak ngerti gitu kan. Karena ya itu tadi makin sedikit. So anyway, nah kalau
twin flame itu soul yang tadi itu turun kecil itu 1%-nya misalnya. Nah 1% yang lain itu jadi manusia yang lain dan kalian bertemu, itu namanya twin flame. Dan biasanya rasanya itu seperti kayak yang oh my god, yang kayak cocok banget, klop banget, wah pokoknya nggak perlu ngomong, itu kayak telepathically bisa komunikasi yang pokoknya wah so amazing. Nah tapi itu bukan berarti dia itu soulmate-mu ya. Ya of course kalian sama karena kalian berasal dari satu getaran kan, satu frekuensi, satu vibrasinya itu, kodenya itu sama, dan kalian memang sedang belajar sesuatu bareng-bareng gitu kan. So anyway, biar nggak bingung. Jadi maksudku, ketika kita menginginkan sesuatu, itu adalah kita tune in sama versi yang kita inginkan, si pasangan kita itu tadi. Kita harus pilih. Kalau kitanya masih blank, nggak ada bayangan, nggak tahu sama siapa, yang akan dipertemukan. Intinya itu ya. Maaf aku agak muter-muter sedikit. Step yang pertama itu adalah kita ambil satu kertas, dibelah jadi 3 atau boleh 3 kertas, terserah. Nah kemudian setiap kertas itu akan kita kasih label. Label yang pertama itu apa yang aku inginkan. Terus label yang kedua itu adalah kenapa aku menginginkannya atau menginginkan hal ini atau cowok seperti ini. Label yang ketiga itu adalah kenapa aku bisa mendapatkannya. Step yang kedua, kita mulai menuliskan di kolom what I want atau apa yang aku inginkan, sebuah list di sana dari mulai bentuk fisiknya seperti apa, umurnya seperti apa atau beda umurnya bagaimana, kemudian lifestyle-nya bagaimana, kemudian non-fisik karakteristiknya seperti apa, positif quality-nya apa saja, terus hal-hal apa saja yang akan kita nikmati berdua gitu, we enjoy together. Misalnya mungkin kalian suka main catur atau mungkin sama-sama suka fotografi, videografi, bla bla bla. Mungkin cara yang paling gampang itu adalah kita membayangkan dulu, seandainya aku ini seorang istri, aku tuh mau tipe istri yang seperti apa. Dari sana kita akan tahu bagaimana cowoknya atau suaminya itu berarti seperti apa wujudnya, fisiknya, terus karakteristiknya, tingkah lakunya. Gini, setiap kali kita ketemu seseorang, baik itu temennya kita, mereka itu adalah messenger buat kita, cermin buat kita, pesan buat kita. Jadi tidak ada orang yang kita temui itu cuma ya kebetulan aja ketemu gitu, pokoknya nggak ada artinya lah buat kehidupanku untuk give me value atau kasih sesuatu ke aku, nggak penting gitu ya. Nggak, semua orang itu penting. Ingat ya bahwa segala seseorang yang kita inginkan itu kan emang ada datanya di sana, kamu bisa akses ini itu. Nah cara kamu tahu yaitu tune in itu tadi, mempertanyakan pasanganku itu seperti apa ya, nanti jawabannya datang sendiri, bisa berupa temen curhat tentang seseorang atau siapa atau apa, atau baca film, nonton film, baca buku, sebuah karakter yang tiba-tiba nongol, yaitu pesan yang kamu tanyakan itu tadi, jodohku seperti apa, ada orang cerita seseorang lain seperti ini, berarti jodohmu seperti itu atau tidak seperti itu, apapun itu. Pokoknya mulai sekarang kita lihat-lihat, kok aku semangat banget ya. Mulai sekarang kita mulai lihat-lihat lah, siapapun yang datang dalam hidup kita, perhatikan ceritanya itu pasti ada manfaatnya buat kita. Termasuk itu tadi, kalau kamu saat ini masih nggak ngerti jodohmu seperti apa, siapapun yang kamu kenal saat ini, lihat suaminya atau pasangannya seperti apa, ambil aspek yang kamu suka dan taruh di ini tadi, list yang nomor 1 itu tadi ya. Step yang ketiga, kita mulai isi kolom kenapa aku mau hal ini. Jadi tadi setelah kita udah nemu dulu tuh apa yang aku inginkan, itu kan karena kita pengen merasa sesuatu kan, rasanya, di garis bawah ya, rasanya itu apa? Apakah rasa termotivasi setiap hari, apakah sebuah rasa bahagia, kalau misalnya tadi ada humorisnya, berarti kan kamu pengen ketawa terus setiap harinya, pengen disenengin gitu, pengen lucu, pengen berada di high vibe, tulis itu gitu kan. Kalau aku sih gitu ya, bapaknya anak-anak itu lucu loh, orang kalau baru ketemu dia itu kayaknya dia tuh yang galak, yang padahal setiap hari aku tuh ketawa terus guys. Pokoknya dia itu bikin aku ngekek terus lah. Cappuccino.
Kenapa kamu kepengen hal itu? Rasa apa yang kamu inginkan? Apakah rasa tadi gitu humoris, termotivasi, atau rasa disayangi, mungkin falling in love, selalu berada di in love, atau mungkin safety? Kadang-kadang orang ada yang pengennya ke arah sana ya, safety, merasa aman, nyaman, damai. Terserah, tulis saja rasa apa yang kamu inginkan ketika kamu menemukan jodohmu ini. Step selanjutnya itu adalah kenapa kita pasti bisa memiliki pasangan ini. Di step ini kita akan mendemonstrasikan keyakinan kita, level keyakinan kita itu ada di mana, dan juga level kejelasan kita dengan apa yang kita inginkan. Jadi gini, kalau kita tidak yakin, itu ya kita nggak akan pernah dapetin. Semakin kita yakin, semakin kita jelas, itu sudah pasti kita akan memilikinya. Jadi kita harus tulis kenapa sudah pasti aku akan memiliki hubungan ini, kenapa dia tidak akan memiliki kekuatan untuk menolak daya pikat dari diriku, gitu kan. Ini bukan berarti masalah fisik ya, jadi nggak ada hubungannya sama fisik aja, karena ketertarikan seseorang, banyak loh orang yang tertarik sama seseorang itu bukan karena wajahnya atau badannya, tapi lebih ke mindsetnya. Misalnya kayak aku sendiri, itu juga kan dengan 3 pertanyaan. By the way, kalau teman-teman belum nonton video ini, silahkan klik di sana, aku ada video 3 pertanyaan yang menentukan apakah dia seseorang yang aku inginkan apa tidak. Apa kualitasmu yang lain selain fisik yang kamu yakin banget dia itu tidak akan menolakmu. Terus apa kualitasmu sebagai seorang pasangan? Kenapa dia akan memilihmu sebagai pasangan dia? Step yang kelima, selama 1 minggu ke depan kita selalu mengupdate kolom itu ya. Kalau bisa kita selalu menulis 3 hal baru setiap harinya. Jadi kita harus meluangkan waktu untuk mikirin si abang gitu atau si ayang gitu, terserah. Kira-kira apa ya yang bisa aku tambahin 3 hal lagi nih. Nah misalnya mentok nggak bisa maju lagi ya, nggak tahu cuma ini aja deh nggak bisa maju lagi. Coba tanyakan sama pikiran bawah sadarmu ya. Karena itu tadi, ketika kita berada di pikiran bawah sadar, kita akan mengakses kosmik informasi, kosmik energi, atau bahasa spiritualnya kita akan dibantu sama guide kita untuk diarahkan, ini loh soulmate-mu seperti ini, begitu dibisikin istilahnya kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya versi yang scientific gitu kan, ketika kita berada di theta, di mana kita akan akses yang namanya pikiran bawah sadar, itu kita bisa mengambil sebuah informasi, sebuah data yang pikiran conscious atau pikiran sadar kita tidak bisa akses, karena pikiran sadar kita itu cuma 4% aja kapasitasnya dibandingkan yang lainnya ya. Pikiran bawah sadar itu lebih cepat ya, masuk informasinya tuh gitu lah, pokoknya cepat banget komputernya, tapi conscious mind itu cuma bisa nangkap 4% aja. So, ketika kita berada di theta atau di pikiran bawah sadar alias visualisasi sebelum tidur, kamu tanyain, aku tanyain lagi dalam diriku sendiri kayak apa ya dia ya. Terserah, pokoknya harus ditanyakan apapun masalahmu saat ini. Aku selalu begitu saya. Pokoknya sebelum tidur kalau nggak aku pakai visualisasi, aku pakai untuk menanyakan sebaiknya apapun masalahku saat ini. Dan hal ini juga digunakan sama Nikola Tesla ya, dia selalu begitu untuk menciptakan itulah dinamonya dia. Dia kan seputar hal itu kan. Step selanjutnya setelah kita komplit 3 kolom itu tadi, minimal ada 10 list, kalau bisa lebih banyak lagi, kita akan pilih dari masing-masing kolom itu 3 kata saja. Misalnya di kolom pertama aku akan pilih ganteng, terus suka traveling, sama bijaksana. Terus di kolom keduanya karena seseorang yang ingin memotivasi ya, atau motivasi, terus pengen ketawa terus, humoris itu tadi kan berarti aku kegembiraan, sama satunya lagi bikin semangat. Terus di kolom yang ketiga itu aku kepengen seseorang yang outside the box cara mikirnya, terus dia juga memiliki family oriented atau menjadi seorang ayah tadi ya, jadi family kalimatnya, terus unconditional love. Nah ini juga ya aku akan bahas di video lain seputar love, karena love yang bagus kalau bisa itu unconditional, tapi tidak semua orang bisa karena unconditional itu tidak semudah yang kita bayangkan ya kan. Banyak cobaannya, intinya banyak latihannya supaya kita bisa berada di sana. Step yang ketujuh atau step yang terakhir, kita akan menempatkan
power words. Jadi apa yang kita bikin tadi itu kan power word di tempat-tempat di mana kita sering melihat kalimat tersebut atau kata-kata tersebut, bisa di HP kita misalnya, atau bisa di sekitar laptop. Teman-teman sudah nonton videoku tentang ladder teknik belum? Itu adalah teknik yang diajarkan oleh Neville Goddard. Jadi di hari terakhir kita akan menuliskan sesuatu di mana-mana kan. Nah, ini tujuannya adalah untuk menginstall atau memasukkan ke pikiran bawah sadar. Misalnya teman-teman tahu bagaimana cara bikin sigil tulisannya, itu lebih keren lagi, lebih amazing deh, pokoknya lebih kekuatannya lebih tinggi lagi. Sigil itu kayak simbol ya, atau lambang, dan para elit menggunakan hal ini ya di mana-mana, termasuk di dalam uang itu juga kan, di banknote, di TV, Hollywood movie, semuanya itu. Dan dia akan memiliki kekuatan yang sangat besar ke dalam pikiran bawah sadar kita. Jadi kita bisa memprogram diri kita sendiri dengan menggunakan simbol itu tadi. Buat teman-teman yang sudah ikutan coaching dari Ask Me Anything, mungkin sudah tahu ya bagaimana caranya membuat simbol, walaupun cara yang akan aku bagikan itu sedikit berbeda, dan aku akan bagikan cara ini, bagaimana cara membuat simbol itu, di webinar yang akan datang ya. Setiap bulan kalau teman-teman daftar MMM, nanti tiap bulannya aku selalu akan ada webinar. Webinarnya gratis karena aku pengen upgrade terus ya pengetahuan seputar macam-macam lah ya. Aku tujuannya itu pengen mengantarkan teman-teman berada di posisi apa yang diinginkan. That's my goal. Nah, makanya setiap bulan aku akan update terus pokoknya informasinya, terus program pikiran bawah sadar. So ya, di webinar itu aku akan mengajarkan bagaimana cara membuat sigil atau lambang atau simbol yang kita bisa gunakan untuk bermacam-macam ya, baik itu abundan, percintaan, dan lain-lain. Terus bagaimana kasih kekuatan untuk si sigil ini atau simbol ini atau gambar ini yang akhirnya mencapai apa yang kita inginkan. Dari step yang pertama sampai step 7 teman-teman bisa lakukan tanpa simbol ya, itu sudah pasti bisa juga, hanya menggunakan itu tadi, kata-kata itu tadi ditempel di mana-mana, pakai boleh stiker, boleh kertas, terserah. Selama 3 bulan lakukan hal ini ya, pokoknya tempel terus selama 3 bulan ke depan. Segala sesuatunya itu akan terbentuk selama 66 hari minimal. So, karena mau hujan, aku harus buru-buru pulang, dan seperti biasa, thank you, I love you, and bye for now.